Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Agustus 2024, yang dimana ini adalah hari Jumat, minggu terakhir di bulan Agustus dan juga adalah akhir bulan untuk di bulan Agustus 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke? Jadi ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa sih ya. Tapi sebelum itu mungkin saya kasih tahu sedikit, karena ini saya update sedikit aja sih ya. Dari segi fundamental kemarin, lebih tepatnya kalender ekonomi, data preliminary itu keluarnya di angka 3%. Ingat ya, ini baru preliminary, bukan advance GDP. Jadi kalau advance GDP dan juga final GDP itu baru lebih kelihatan. Tapi setidaknya di sini dari segi preliminary ataupun data awal dari GDP itu ternyata naik dari 2,8 ke 3%, sedangkan dari tingkat penganggurannya itu turun dari 232 berapa nih? 232 turun ke 231. Sedangkan dari segi continuing jobless claim-nya itu kemarin menurun juga. Mana dia ya? Dari 100 ini ternyata naik sedikit dari 1.855.000. Oh, direvisi ternyata menjadi 1.868.000. Kemudian dari core prices dan juga PCE pricesnya di sini semuanya menurun dari 3,7 ke 2,8, 3,4 ke 2,5. Sedangkan dari segi home sales ya, pending home sales seperti yang sudah saya katakan itu hasilnya pasti bakal negatif. Kemudian hari ini kita ada data penting, yaitu adalah data dari core PCE price index dan juga personal income, lalu ada personal spending. Untuk nanti malam ini pasti akan dilihat sekali karena ini akan menjadi tolak ukur dari berapa angka ekonomi yang kemungkinan bakal keluar. Yang pertama adalah dari segi personal income. Diperkirakan income akan flat, kemudian dari segi spending diperkirakan akan naik. Sedangkan dari segi PCE-nya akan naik juga, core PCE-nya diperkirakan akan flat. Jadi selama bulan kemarin itu kalau bisa dikatakan core PCE-nya dan juga PCE itu flat ya. Terutama dari segi PCE year on year, di sini kalau kalian lihat grafiknya itu flat selama 2 bulan terakhir. Kemudian yang di sini juga sedikit flat. Sedangkan yang bulanannya di sini sedikit mix tapi tidak terlalu besar. Sedangkan yang PCE month of month di sini bisa diperkirakan rada flat juga. Jadi untuk nanti malam tentu aja kita harus melihat data dari segi core PCE price index dan juga personal spendingnya. Jadi kalau data kemarin itu kan data dari mana dia? PCE prices di kuartal kedua dan juga core PCE prices di kuartal kedua itu sama-sama menunjukkan penurunan. Ya, dari 3,7 ke 2,8, 3,4 ke 2,5, tapi consumer spendingnya itu meningkat dari 1,5 ke 2,9. Jadi untuk nanti malam hasilnya sih kemungkinan ada mix, tapi yang bisa saya lihat adalah untuk data dari segi personal spending saya rasa bakal naik ya, spending bakal naik, kemudian income bakal turun. Sedangkan dari segi core PCE dan juga PCE price index di sini diperkirakan akan flat ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi itu yang penting ya untuk hari ini, itulah berita yang penting juga. Jadi hati-hati kalau ingin trading pada hari ini. Oke, sekarang saya akan bahas dari time frame besar karena ini adalah penutupan weekly dan juga penutupan monthly. Oke. Jadi otomatis di sini akan saya ulang analisanya. Jadi kemarin di grup kemarin saya ada katakan kalau kemungkinan marketnya bakal bisa bergerak bearish ya, yang dimana kemungkinan akan tutup di bawah 2500, tetapi marketnya ketika turun sampai 2503 langsung di flip bullish. Wah, langsung gila-gilaan nih naiknya ya, langsung gila-gilaan. Dan kalau dilihat juga di sini nggak ada konfirmasi buat nge-sell, untuk dicari ambil posisi sell juga nggak ada di sini. Lebih tepatnya kemarin itu marketnya membuat liquidity di sini. Dia mengambil semua level liquidity ke bawah, menghabiskan semuanya, kemudian naik, dan ini sekarang perlahan-lahan bergerak turun.
Kalau dilihat juga kemarin itu marketnya bisa dikatakan lebih respect ke level 2506 kemudian 2500 ya. Untuk yang bagian atas di sini market ini tidak terlalu banyak merespect ya secara H4, kemudian secara H1 juga marketnya tidak terlalu banyak merespect suatu level yang penting. Jadi bisa dikatakan untuk bagian atas ternyata market lebih respect terhadap adanya area supply di 2528, 2530 yang sebesar ini. Dibandingkan kalau di bawah dia lebih respect di 2506, 2500, kemudian di 2495 seperti itu. Oke, sekarang kita analisakan ulang dari segi monthly sekarang ya. Monthly. Oke. Untuk monthly tentu aja ini akan ditutup bullish no matter what ya, tapi memang sih ya apapun bisa terjadi, tinggal menunggu waktu lagi 19 jam aja. Kalau dilihat all time high minggu lalu, bulan lalu itu dia ada di 2483. Kalau sampai nanti malam market ini turun dan tutup di bawah 2483, itu memang memerlukan penurunan lagi 354 pip. Ya, memang ini memerlukan lagi waktu 19 jam. Jadi kalau 19 jam itu anggaplah 350 pip dibagi berapa ya? Dibagi 10 aja itu 35 ya, 35. Berarti kalau bisa sih ini turunnya sebanyak setiap jam 35 pip terus turun sampai akhirnya nanti malam bisa sampai 2483. Nah, kalau seandainya kalau emang ini bakal ditutup bullish ya. Kalau sampai ditutup bearish ya, ini flip bearish, wah itu luar biasa sih ya. Itu memerlukan kekuatan 721 pip yang rasanya sih rada berat kalau di sampai 721 pip sih kayaknya rada berat ya untuk ke bawah. Tapi paling possible lah sampai 2483. Nah, kalau bulan ini kita tutup di bawah ya. Kalau misalnya candlenya ditutup seperti ini ya, yang dimana berarti kan ke ekornya sepanjang seperti ini, dia gagal untuk ngebreak high all time high yang ada di bulan lalu ya. Misalnya candlenya close seperti ini pada hari ini dan bulan ini gitu kan, maka kemungkinan di bulan depan September kita akan bisa melihat sedikit koreksi ke bawah guna untuk mengisi ekor yang cukup panjang di sini ya, ekor yang cukup panjang di sini. Jadi saya rasa pergerakan di bulan depan kemungkinan sih rada bearish sedikit ya. Karena yang pertama faktornya adalah market itu close di bawah all time high 2483, yang dimana berarti menandakan market membuat all time high pada bulan ini tetapi gagal memastikan benar-benar all time high gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya market close di atas 2483 seperti ini kan, ya kemungkinan kita akan tetap melihat penurunan dulu lebih baiknya ya. Lebih baiknya kita melihat penurunan dulu, kalau bisa sih meretest 2450, 2447 gitu kan, atau enggak mengisi dari ekornya di sini sampai ini paling ekstrim sih monthly ya, sampai 2400 kemudian lanjut flip bullish. Jadi kalau seandainya ini close di atas 2483, memang positif market akan membuat all time high yang baru. Bisa aja market membuat all time high yang baru ya. Jadi penentuannya untuk di bulan ini adalah kalau bisa candle close monthly pada hari ini adalah antara di atas 2483 atau di bawah 2483. Tapi ini close-nya harus clear ya. Jangan close-nya itu di 2487 gitu kan, atau enggak close-nya di bawah di 2480. Ini kan mepet sekali ya. Jadi kalau mepet sekali kayak gini itu rada berat untuk dilihat. Jadi kalau lebih baik close-nya di 2500 gitu kan, lebih clear. Atau enggak close-nya di 2470 gitu kan, 2475 itu masih make sense, masih 2473 itu masih oke lah, nggak masalah. Yang penting harus kelihatan jelas ini marketnya close di bawah atau close di atas. Kalau close di tepat di 2483 itu hal yang nggak pengen saya lihat sih sebenarnya ya. Jadi lebih baik di atas 2483 dengan jelas, atau nggak di 2500, atau di bawah 2483 di 2460, 2470 seperti itu. Tapi kalau alangkah baiknya adalah kalau dia close di atas 2483 sebaiknya close di atas atau nggak tepat di 2500 nggak masalah.
karena berarti menandakan 2500 ini merupakan suatu lantai yang kuat, yang dimana ini menandakan market benar-benar bisa mendorong untuk membuat all time high baru. Jadi kalau seandainya market close di bawah 2500 walaupun close di atas 2483, saya rasa 2500 di sini akan berguna sebagai area resisten ya, secara monthly. 2500 kita melihat berarti sebagai area monthly resisten untuk di monthly-nya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk dari segi monthly tetap bakal bullish. Tetap ya, ini saya nggak expect kalau sampai ini flip bearish hari ini sih, wah itu nggak ngotak, kecuali ada benar-benar misalnya kayak bank sentral sudah nggak beli emas lagi misalnya, atau enggak tiba-tiba ada berita yang bikin gold itu turun cepat gitu kan, dan sampai di bawah 2450 gitu kan. Ya, itu baru bisa flip bearish, kemungkinan baru di bulan depan kita bearish banget. Ya, tapi kalau ini sih kalau masih sejalan normal kayak begini seharusnya sih marketnya bullish ya. Kemudian dari segi weekly ya, dari segi weekly sekarang kita akan lihat seperti yang sudah saya katakan berulang kali, ini adalah resisten become supportnya yang valid yang ada di weekly. Oke. Ini menjadi resisten yang valid, kemudian ini menjadi area support selanjutnya, resisten become supportnya, karena ini sudah dites sekali. Oke, ini sudah pernah dites sekali, jadi otomatis ini marketnya kalau dihitung ya sekarang seharusnya sih ini marketnya sudah turun seharusnya ya, karena kalau dilihat ini kalau secara weekly marketnya ini secara 1272 ada di harga 2519,22. Oke. Dan kalau kita balik secara Fibo-nya sekarang dari sini sampai sini, maka sewajarnya market secara weekly itu bisa mengalami koreksi ya. Kalau memang weekly itu mau koreksi ke atas, koreksi ke atas, koreksi ke bawah gitu kan, berarti secara monthly kita perlu penutupan di bawah 2500. Ya, berarti secara monthly kita perlu di bawah 2500 atau di bawah 2483 ya, atau di bawah 2483 secara monthly. Yang berarti menandakan secara weekly kita akan bisa mengalami retracement ke bawah, yang dimana 61,8-nya adalah di bekas area resistance become support yang valid di weekly. Oke. Jadi untuk misalnya ini kan marketnya belum koreksi sama sekali ya, dari dia break all time high di 2483, kalau ditarik swingnya dari sini low dan di low sampai sini, karena kan kalau dilihat ini market perjalanannya kan seperti ini ya, ini high-nya ya, ntar ini pakai ini ya deh, ini high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah marketnya sekarang belum buat higher high yang baru, higher low yang baru ya, belum buat higher low yang baru. Jadi kalau misalnya market mau buat higher low yang baru, berarti sejalan dengan monthly harus di bawah 2483 atau enggak 2500, berarti sejalan juga dengan weekly, yang dimana berarti menandakan kemungkinan terjadi koreksi. Koreksinya sampai mana? Kalau berdasarkan historinya ya, dari higher low terakhir dari sini sampai sini, ini penurunannya ekstrim sampai ke golden ratio 61,8-nya. Jadi kalau dihitung dari Fibonacci sekarang berarti 61,8-nya itu ada di harga 2420 ya, yang dimana kita tahu 2420 adalah titik pivot dari segi daily ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau hari ini ingat ya, ini adalah 1272. Oke. Nih. Kalau misalnya ini saya kasih garis saja lah ya. Kalau hari ini dari segi weekly itu tidak berhasil tutup di atas 2520 ya. Tidak berhasil tutup di atas 2520, yang ada malah market ini berubah bearish dan tutup di bawah 2500 sejalan dengan monthly lagi ya. Ini weekly sejalan dengan monthly ya. Jadi sekali lagi kalau monthly itu mau bullish otomatis harus close di atas 2500. Dan close-nya pun harus jelas antara 2510 lah ya dikit, atau enggak 2505 gitu kan. Yang penting syarat pertama close di atas 2483 dan syarat kedua close di atas 2500.
Kalau misalnya itu monthly menunjukkan adanya mau koreksi ke bawah, dan itu juga menunjukkan weekly mau koreksi ke bawah, berarti pada hari ini market tidak boleh tutup di atas 2520, tidak boleh tutup di 2500, dan harus tutup di bawah 2483. Maka itu akan menjadi tendensi bahwa market akan bergerak bearish, yang dimana bearishnya adalah sebuah koreksi dari weekly dan kemungkinan juga dari segi monthly. Kemungkinan sih weekly dulu ya, karena monthly kan kita perlu beberapa hari untuk di bulan September. Kita dari segi weekly, kalau market weekly tidak bisa close di atas 2520 dan close di bawah 2500, apalagi close di bawah 23,6 ya 23,6 Fibo, dan dimana ini adalah resisten become supportnya ya. Kalau misalnya ini marketnya tutup ke bawah sejauh 400 pip gitu kan, breakout dari resisten become support di weekly di sini, itu menandakan kita benar-benar akan terjadi koreksi ke bawah. Tapi kalau hanya close di bawah 2500, it's fine, nggak masalah. Karena berarti secara weekly kita melihat yang namanya bearish candle untuk kesekian kalinya. Ya, kesekian kalinya. Dan kalau misalnya ya, ini kan low terakhir di minggu ini adalah di 2493. Kalau sampai misalnya pergerakan weekly pada hari ini itu mendorong harga membuat low yang lebih rendah dari 2493, maka kemungkinan harga bisa mengejar supportnya yang di 2483 atau nggak di 2490 dulu. Ya, yang dimana ini adalah 23,6 Fibonya. Oke, jadi kalau dia ngedorong membuat low lebih rendah dari 2493 pada hari ini, maka kecenderungannya kita akan ditutup bearish pada minggu ini. Nah, yang berarti sejalan dengan apa yang sudah saya katakan di hari Senin. So far ini untuk di saya pribadi dari kemarin adalah 80%, turun ke 70, sekarang balik lagi ke 80% untuk penutupan weekly-nya adalah bearish. Ya. Tapi bearish-nya adalah saya nggak bakal expect turunnya deres sekali. Cuman ya, kalau memang mau koreksi weekly-nya, maka sebaiknya harus close di bawah 23,6 Fibo atau enggak paling ekstrim 2483 ke bawah. Seperti itu. Oke, itu dari segi weekly. Kita perlu penutupan jelasnya ya. Atau enggak deh ya, atau enggak ini. Tadi kan ini kan menggunakan Fibo. Atau enggak secara weekly, ini saya hampir lupa ngasih tahu. Kalau kita bisa melihat tutup di bawah 2506 aja secara weekly, ya, kalau secara weekly candle close di bawah 2506, saya rasa itu bisa menjadi satu sinyal pertama. Minggu depan kita bisa melihat koreksi untuk di XAUUSD, ya, karena ini adalah 2506 adalah penutupan candle weekly yang ada di 12 Agustus. Kemudian ini adalah supportnya juga, ini menjadi open candle, ini close candle, open candle, dan harga di sini masih bertahan walaupun cuma satu candle doang. Tapi kalau hari ini close di bawah 2506, oke, itu bisa menjadi satu sinyal sedikit. Kemungkinan minggu depan kita bisa bearish ya. Jadi kalian menggunakan support resisten di sini bisa, Fibo-nya bisa, angka 2500 bisa, 2506 bisa. Jadi banyak gininya ya, banyak confluence-nya ataupun ya apa bahasa confluence itu ya. Ya, suatu hal yang bisa kalian pakai untuk melihat apakah ini memang benar mau koreksi weekly atau enggak. Oke. Dan tadi kemudian 2519 sebagai Fibo 1272-nya itu juga bisa dipakai, nggak masalah. Ya. Itu dari segi weekly. Sekarang kita lanjut ke daily. Daily seperti biasa yang sudah saya katakan ya. Kalau memang monthly ini berarti sejalan semua ya. Monthly, weekly, daily sudah saya katakan kemarin. Daily ini potensialnya market bisa bergerak turun. Kenapa? Karena ini sudah marketnya capek buat naik ya. Karena ini potensinya market bisa begini ya, tuh bisa melengkung kayak bikin apa ya, alat pancing gitu kan, jorangnya sudah melengkung kayak mau dapat strike ikan gitu kan. Atau enggak ini yang kelihatan seperti ya ada belokan lah, pokoknya kayak market itu sudah mau belok gitu. Itu jadi kalau secara pandangan monthly itu kalau mau koreksi ya, karena melihat daily ini sudah mulai melengkung ke bawah, yang dimana weekly berarti menandakan adanya koreksi ke bawah menggunakan Fibonacci juga bisa. Monthly berarti kemungkinan juga akan bisa sejalan. Berarti ini benar-benar sejalan semua kalau boleh saya kasih tahu ya. Monthly tadi, kemudian weekly menggunakan Fibo, kemudian dari segi daily structure candlenya ini sudah kayak
capek naik, tinggal turun ke bawah aja, tinggal ngebreak aja, ini benar-benar ngebreak level yang penting, udah langsung koreksi dia ya. Yang penting dari segi weekly dan daily kalian tahu di mana resistance supportnya yang penting ya. Ini adalah resistance become support yang valid ya kan. Kemudian ini adalah titik pivotnya ya, titik pivotnya, dan ini adalah resistance become supportnya yang valid juga. Oke, yang penting dari segi daily kalian tahu dulu ini marketnya high-nya di mana, low-nya di mana, resistance support dan pivotnya di mana. Oke. Jadi otomatis yang bisa kalian pakai untuk saat ini terdekat adalah ini. Ini nggak usah di apa ya? Nggak perlu didebatin, nggak perlu di gimana. Ini kalian lihat adalah resistance di break, di retest kemudian naik, tapi ketika dia naik dia gagal membuat all time high baru ya. Walaupun ini sudah break retest, harusnya kan market itu kalau masih kuat strong uptrend ya, break retest seharusnya lari ya, seharusnya lari. Karena kalau kebiasaannya market ketika dia break retest itu kebiasaannya benar-benar harus lari. Tetapi karena ini gold ya kan, banyak faktor banget yang bisa mempengaruhi gold ya, kalian tahu sendiri lah ya. Karena ini marketnya tidak berhasil running ke atas, yang dimana kemungkinan ini kalian juga ngelihatnya ini seperti akan turun ke bawah, lagi meretest lagi sekali ya. Tapi hati-hati, ini kalau meretest lagi sekali, ini sudah tidak fresh resistance become supportnya. Yang kedua, sekalinya ini di break, ini market bisa mengejar yang potensial ke bawahnya di sini sampai 2420. Ini mengesampingkan apa yang terjadi secara fundamental ya, karena ini kita ngelihat dari segi candlenya doang. Oke. Itu. Yang penting kalian tahu all time high saat ini adalah ada di harga ini, 2431,59. Oke. Kalau kita lihat dari segi bentuk candle daily kemarin itu bisa dikatakan hampir nge-swipe high yang ada di sini, yang ada di 2528, yang dimana inilah candle high hari Rabu kemarin, yang berarti sebenarnya market sekarang itu masih bergerak di dalam kondisi bearish market. Kenapa saya bisa katakan ini bergerak di dalam kondisi bearish market? Karena satu candle bearishnya ini memakan dua candle sebelumnya di sini, yang berarti otomatis sekarang pergerakan dari candle XAU-nya itu lebih condong untuk ke bawah. Kecuali ini kemarin candlenya sudah ngebreak ke atas atau enggak sudah sampai buat all time high baru, saya rasa itu saya bisa katakan itu beda cerita. Yang berarti ini market bearishnya di sini, candle bearish di sini sudah dipecah, yang berarti market bisa membuat high yang lebih baru. Tapi karena ini gagal kemarin membuat high yang lebih tinggi dari 2528 ya, dan low-nya pun tidak mecah dari 2493 ya. Jadi untuk temboknya sekarang kalian bisa pakai dari ini dari segi daily ya, candle daily hari Rabu dari 2493 dan high-nya di 2428. Jadi kalau sampai market bisa buat low yang lebih rendah dari 2493 pada hari ini sih memerlukan kekuatan sejauh 212 pip. Ya, tapi kalau misalnya market ini berhasil break dan membuat low yang lebih rendah dari 2493, saya rasa secara daily ini kita bisa melihat koreksi, secara weekly kita juga koreksi, dan secara monthly berarti kita bisa melihat ekor yang ke bawah untuk mungkin 1 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan mungkin sih ya. Yang penting sekarang jarak untuk pergerakan XAU-nya adalah dari 2528 sampai 2493 itu. Oke. Kemudian itu dari segi daily ya. Kemudian kita pindah ke H4. Sekali lagi ya, ini analisa versi saya pribadi yang hanya pakai dari candlenya doang, kemudian pakai support resistance, kemudian pakai supply demand, kemudian pakai Fibo. Jadi kalau misalnya kalian tidak tertarik dan kalian menganggap ini ribet ya, it's okay, nggak masalah, karena saya nggak maksa juga kalian mau ikut analisa seperti ini juga nggak masalah. Kalian lebih senang stylenya itu lebih simple ya, cukup ngelihat apakah ini break, chok dan sebagainya.
monggo silakan. Karena untuk saya pribadi saya lebih senang mencerna candle itu kenapa bergerak seperti itu, kenapa ekornya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya saya lebih suka analisis marketnya itu candlenya kok kayak gini candlenya. Kemudian kenapa ekornya panjang, low-nya seperti ini digabungkan dengan Fibo menggunakan support resistance, dan kenapa dia nggak ada ekornya. Ya, kenapa nggak ada ekornya? Kemudian kenapa ini high-nya diambil tapi bodinya kok besar? Saya lebih senang seperti itu sih. Walaupun saya kurang tertarik ataupun belum mempelajari betul tentang istilah kayak smart money concept kayak gitulah, belum. Ya, saya lebih prefer pakai style saya sendiri sih. Entah itu style saya sendiri itu termasuk pergabungan SMC atau enggak, entahlah ya. Kemudian kita bawa ke H4 ya, ke H4 ini kalau dilihat H4 bisa pakai 2506 ya, sekali lagi ini menjadi suatu area yang clear 2506. Kemudian yang paling atas adalah di sini ya, ini nggak usah didebatin lagi. Kemudian yang supportnya adalah ya ini, wah ini support H4 sih rada bahaya ya. Saya rasa support H4 itu bisa dipakai yang di sini. Ya, memang sih ini H4 ada berat untuk dari supportnya ya. Karena di sini banyak biasnya, ini ketika dia break di bawah 2506 langsung turun sampai 2500. Nah, itu sedikit rada apa ya? Rada sedikit bias. Kemudian kalau dicari 2500 ke bawah, saya lebih prefer market itu langsung drop ke bawah ya. Drop ke bawah, meretest yang tadi. All time high-nya di 2483 di sini. Di sini sih. Nah, kayak begini, saya lebih prefer kayak begini. Jadi untuk di bagian atas adalah di 2530 ya, atau enggak 2538, atau enggak bisa pakai yang namanya close candle dan juga opening candle H4 yang ada di harga 2526. Kemudian di bawahnya adalah di 2506,5. Sorry. Salah. 2506,75. Kemudian yang di bawahnya di sini saya lebih prefer kasih di harga 2500,50 ya, walaupun genapnya 2500 pas ya. Oke. Jadi ini adalah H4. Memang dari 2506 sampai 2500 di sini kan jaraknya pendek ya. Jaraknya pendek. Tapi kalau dilihat secara bentuk candlenya ini kan harga selalu tertahan di 2500 yang pertama ya. Walaupun sedikit ada biasnya berkali-kali ya. Ini tertahan, kemudian drop dan naik gitu kan. Ketahan. Pas ketahan harga langsung drop ke bawah. Pas ini break di atas harga retest dan running gitu kan. Dan ini 2506 juga ketahan, ini juga ketahan, ini ketahan gitu kan. Ini juga tertahan, ini tertahan. Ketika ini break di bawah 2506, harga berhenti di 2500 dan kemudian lanjut bergerak naik, meretest 2506 lagi, kemudian market bergerak naik. Jadi sebenarnya ini marketnya masih dalam kondisi yang sideways. Kalau dilihat ya, sebenarnya ini marketnya mau lebih condong bearish atau bullish dari segi H4. Kalau dilihat dari kita tidak bisa mengidentifikasikan bahwa ini higher low, ini higher high. Kenapa? Karena kalau dilihat ini original high ya, dan ini original low secara H4-nya. Jadi memang market itu bergerak dalam satu sequence yang namanya bearish sequence ataupun satu pergerakan bearish market di sini. Ya. Selama dia tidak ngebreak 2531, saya rasa pergerakannya masih bearish. Walaupun marketnya memang overall ya, sekali lagi kita tetap bullish apapun itu no matter what ya. Tapi kalau hanya pandangan segini doang ya, ingat kalian melihat tren, kalian melihat suatu kondisi market itu tergantung sudut pandangnya. Kalau kalian sudut pandangnya H4 yang kalian zoom out besar sekali ya, otomatis itu adalah bullish. Tapi kalau kalian zoom in cuma segini doang kayak saya di sini ya, otomatis ini pergerakannya bearish ya kan. Ini pergerakan bearish yang dimana ini adalah high, ini adalah low-nya. Selama market tidak break dari 2531, otomatis ini masih bearish. Dan kalau ngebreak 2470 itu akan bisa menjadi extreme bearish. Itu lebih simpel ngelihatnya. Kalau kalian lebih zoom in lagi segini doang misalnya, kalau kalian lebih zoom in lagi seperti ini, ya ini tidak bisa diidentifikasi karena ini high-nya di sini.
Ini high-nya di sini, kemudian high baru di sini, kemudian high yang terbaru itu di sini. Jadi kan lihat ini, dia ngebuat higher high, terus di sini dia buat lower high gitu kan. Gimana konsepnya itu? Padahal secara di sini, secara candlenya di sini, marketnya membuat yang namanya, mungkin saya kasih tanda panah aja ya. Misalnya marketnya datang dari sini lah ya. Kalian ngelihatnya cuma segini. Berarti marketnya datang dari sini, ya kan? Ke sini, turun, naik, turun, berhenti. Nah, ini kalau kalian ngelihat, dan sekarang kan berhenti di sini. Ini kalau kalian lihat apa? Ini dia marketnya buat higher high, tapi di sini dia buat lower low, ya. Kemudian di sini dia buat lower high lagi. Ini higher high, ini lower high, kemudian ini higher lower apa sih? Ini lower low ya, ini higher high, kemudian ini lower low, kemudian di sini lower high. Ya, gimana? Bingung kan jadinya. Nah, kalau udah kayak begini, ini lebih condong sideways kondisinya. Kita tidak bisa memetakan ini marketnya bullish atau bearish. Ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau hanya saya zoom out segini doang ya, yang bisa saya katakan adalah market lebih condong untuk bergerak bearish, ya, condong lebih untuk bergerak bearish. Walaupun setiap market itu sampai 2500 selalu ada yang beli gitu kan. Setiap market 2500 ada yang beli. Ngelewatin 2500, market akan tunggu dulu, tunggu di harga 2480, 2488 baru ada yang beli. Yang pertama ya, intinya ya, sekali lagi, orang-orang akan niat nge-buy di market ketika sampai 2506. Kalau 2506 ternyata pertahanan tidak kuat, market akan lepas posisinya, akan menunggu di 2500. Kalau 2500 menunjukkan adanya pelemahan dan tidak kuat menahan 2500 lagi, market tidak akan nge-buy di sini, dan market akan menunggu di resistance become support valid di daily yang ada di 2480. Kalau ini lepas juga, tidak ada keinginan untuk nge-buy di 2480, ya udah, itu bakal terus ke bawah. Ya. Tapi sekali lagi, setiap orang mau ngelihat sudut pandangnya beda-beda, nggak masalah ya. Saya bilang bearish, kalian sebut bullish, oke, nggak masalah. Kemudian kalau dilihat di sini, ya di H4 sih untuk tengah-tengah saya nggak bisa pakai ya, karena kalau tengah-tengah di mana kalian mau pakai di sini? Kalau kalian pakai di sini, ini terlalu banyak. Biasanya ini break, dia breakout, break turun lagi, dia breakout turun lagi, break turun lagi. Jadi sebaiknya saya tidak mau pakai area ini karena terlalu bias ya. Kalau dari segi time frame H1 yang bisa kalian open posisi, ini berada berat sih jujur ya, ada berat jujur. Saya prefer H4 sih kalau kayak gini ya, saya lebih prefer H4. H1 ini biasnya banyak sekali. Ya, kalian mau ngelihat resistennya di sini di 2509, ini banyak banget ya, noise-nya banyak banget gitu kan. Kalian mau pakai di 2507, banyak banget noise-nya. Kalian mau pakai sekarang di resisten become support-nya di sini di harga 2515, ini ada biasnya satu, langsung turun, langsung balik. Kalian mau pakai di 2512, ya ini juga sama kemarin. Jadi untuk saya pribadi sih ini H1 nggak bisa saya pakai sih. M30, intinya H4 ya. H4 adalah di sini, ini dan ini. H4 lah ini. Intinya adalah ini. Kalau kalian mau pakai time frame H1, kalian jangan terlalu ngelihat ke belakang. Saran saya sih gitu ya. Untuk sekarang kalian kalau ngelihat di time frame di bawah H4, H1, M30 sampai M15, saya lebih prefer kalian jangan terlalu ke belakang ngelihatnya. Bisa ngelihat harga saat ini aja. Ya. Untuk saat ini yang bisa dipakai adalah untuk dari segi level H1. Kalau ngelihat yang terjadi belakangan ini ya, ini tanpa saya harus ke belakang banget, adalah sekarang area ini. Walaupun biasnya terjadi sekali, nggak apa-apa, ini baru sekali terjadi error gitu kan. Jadi kalau market bisa di bawah 2514 atau enggak, ya bener. Kalau market bisa di bawah 2514 lagi. Ya, 2514,50. Kalau market bisa bergerak di bawah 2514,50, saya rasa market akan bergerak turun at least sampai 2510. Ya, sampai 2510 di sini. Sampai 2510,35. Jadi kalau ada yang mau niat sell di bawah 2415,50 silahkan dengan target sampai 2510.
Sorry, dari 2514 sampai 2510. Kalau mau nge-buy sekarang, otomatis tunggu konfirmasinya ini putar balik naik ya, jangan langsung nge-buy. Ini harganya kan masih turun kencang di sini. Ya, masih turunnya masih kencang sekali. Jadi sebaiknya sabar dulu kalau dia mau nge-buy, tunggu konfirmasi putar balik aja. Kalau nge-buy di 2506 gimana? Bisa, berarti kalian harus pakai time frame H4 mau nggak mau. Kalian lihat dulu, ini close-nya di atas 2506,7 atau enggak? Kalau close-nya di bawah 2506,7, ya udah, kalian jangan nge-buy juga di 2506. Ya, sekali lagi, saya nggak mau candle itu kayak begini. Kejadian kayak kemarin hari Rabu jam 5 sore ini, saya nggak mau kejadian kayak begini. Saya lebih baik menunggu kejadian yang terjadi di tanggal 22 Agustus kemarin. Ini lebih enak melihatnya. Ya, dia break, berhenti, ya, tidak tutup di 2500 atau nggak tidak tutup di 2500 sekian gitu kan. Terjadi retest di 2506, saya lebih prefer mau nge-sell. Tapi kalau kejadian kayak tanggal 28 Agustus, saya skip dan mungkin saya akan nge-buy di 2500 yang ada. Gitu. Kalau terjadi harga di bawah 2500 dalam satu kali tarikan misalnya kan, misalnya nanti harganya mengulang kejadian tanggal 28 Agustus tapi close-nya kayak begini ya, close-nya kayak begini, ya udah saya akan tunggu konfirmasi di 2500 untuk meretest ada nggak balik ya. Kalau nggak ada balik, yang ada market tuh langsung naik, saya akan ambil posisi buy walaupun close-nya candle di H4 di bawah 2500 ya. Kemungkinan ini bisa terjadi error yang baru itu ya. Jadi hari ini hati-hati, ingat inilah penutupan weekly, monthly ya, ini penutupan time frame besar. Jadi kalau kalian tidak mau trading pada hari ini pun nggak masalah, karena ini adalah akhir bulan, akhir minggu dan sebagainya. Jadi kalau kalian sudah merasa minggu ini, bulan ini sudah mencapai profit target kalian, sudah mendapatkan profit, ya udah cukup ya, jangan dipaksakan, jangan terlalu maruk. Kalau seandainya sudah mengenai target, sudah cukup, sudah merasa cukup untuk profit pada bulan ini khususnya, ya sudah jangan dipaksakan. Tapi kalau masih belum hit target, ya udah nggak masalah. Kalian mau ambil tipis-tipis mungkin bisa ya. Tapi kalau yang sudah merasa klop dengan profit pada minggu ini, bulan ini, kalian lebih baik sih nggak usah trading hari ini ya. Lebih baik melihat penutupan weekly, monthly, daily seperti apa pada hari ini. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Jadi cukup panjang. Sekian videonya, dan jika pun nanti ada pertanyaan, kemungkinan nanti sore saya ada live lagi. Ya, jadi kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau enggak tunggu nanti misalnya kalau saya ada buat bikin apa namanya live-nya, nanti kan ada notifnya nanti ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti pada saat live seperti biasa ya, jam 2 sore, jam 2 siang, jam 3 sore gitu kan, bisa. Dan saya rasa sekian dulu untuk analisanya, dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD bulan depan, dan sampai jumpa lagi di bulan September 2024. Bye bye.